Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di kelas kita pada malam hari ini. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Kiranya Bapak Ibu dalam keadaan sehat-sehat dan dalam keadaan sukacita. Mari Bapak Ibu kita memulai kelas kita. Mari terlebih dahulu kita menaikkan pujian kita. Lagu kita sudah ada di kolom komentar. Ikut di Kau saja Tuhan. Jadi inilah ketetapan hati kita, yaitu untuk mengikut Tuhan, karena disitulah ada damai sejahtera bagi kita. Ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena aku sudah tahu atas kuasa kegelapan ku menang dengan Engkau. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan pada-Mu berserah. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari Bapak Ibu satu lagi kita menaikkan pujian kita. Lagu kita sudah ada di kolom komentar. Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi yang indah itu bagiku, dan karena kasih menebus aku seorang jahat dan seteru. Hanya inilah aku tahu, Yesuslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang akan menyempurnakan dalam aku maksudnya. Ku heran aku diberi iman sehingga selamat hidupku, dan Roh Kudus yang menciptakan sentosa dalam hatiku. Hanya inilah aku tahu, Yesuslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang akan menyempurnakan
bila saatnya Dia akan datang ke dunia, mengangkat naik semua salinnya, ku pasti ikut padanya. Hanya inilah aku tahu, Yesuslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang akan menyempurnakan dalam aku maksudnya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita kembali berjumpa dalam sekolah Alkitab malam. Malam ini kita melanjutkan eksposisi surat Roma. Mari kita berdoa mohon anugerah Tuhan supaya Tuhan menyatakan firman-Nya, kebenarannya bagi kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang mencipta kami sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan, supaya kami boleh bersekutu dengan Tuhan, menyembah Tuhan, dan melayani Tuhan. Kami bersyukur, kami bukan saja dicipta, tapi kami dikasihi melalui penebusan anak-Mu Yesus Kristus yang datang menjadi daging, supaya boleh dipaku, mengganti kami di atas salib. Dan Dia sudah bangkit dari kematian, sehingga kami mempunyai pengharapan akan hidup baru dan hidup kekal. Malam ini kami umat Tuhan betul-betul rindu dan mohon Tuhan memberkati kami. Tuhan terus menyatakan kebenaran-Mu bagi kami. Ya Tuhan, pakailah beberapa waktu ke depan ini di mana kami boleh menerima penyataan Tuhan atas firman-Mu. Berikanlah kebenaran-Mu bagi kami. Pakailah hamba-Mu yang hina, yang lemah, Tuhan urapi, Tuhan bungkus dengan darah Kristus dan bawa ke salib Kristus. Biarlah dari sana kami beroleh kebenaran-Mu dengan kuasa Tuhan oleh kasih anugerah Tuhan. Setiap kami dimanapun berada, Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita, kekuatan untuk mendengar suara Tuhan. Dan demi nama Yesus Kristus, semua pekerjaan setan iblis jauh daripada kami. Tuhan, janganlah meninggalkan kami, tapi biarlah kami betul-betul disertai Tuhan. Pelihara peralatan kami, lingkungan, juga jaringan, biarlah Tuhan menopang, sehingga waktu ke depan tidak ada yang terganggu. Juga listrik Tuhan jaga. Biarlah semuanya ini Tuhan bertahta, Tuhan berkuasa, dan Tuhan boleh menopang untuk kami boleh menerima berkat. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita melanjutkan Roma pasal 14. Kita buka Alkitab kita, Roma pasal 14. Jikalau kemarin malam kita sudah mendengar firman Tuhan dari Roma pasal 14, kita kemarin sudah membahas sampai ayat 4. Hanya tentang makanan. Ya. Hari ini kita melanjutkan tentang hari-hari. Tapi biarlah kita kembali membaca dari ayat 1 sampai ayat 23. Saya baca firman Tuhan dari tempat ini. Biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian boleh membuka Alkitabnya di rumah atau dimanapun, atau di handphone juga boleh dilihat di sana. Saya baca Roma pasal 14 ayat 1 sampai 23. Ayat 1 judulnya di sana, jangan menghakimi saudaramu. Ayat 1. Demikian firman Tuhan yang dikatakan Paulus melalui surat Roma.
Ayat 1. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entah ia berdiri, entah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. 5. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa yang tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan dan juga mengucap syukur kepada Allah. Ayat 7. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. 10. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. 13. Judulnya, jangan memberi batu sandungan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Ini pandangan yang diajak Paulus kita pegang. 14. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa suatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan.
Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu. Bagi dirimu sendiri di hadapan Allah, berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ayat 4 Paulus, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Ini artinya kita tidak berhak. Yang berhak adalah tuannya. Demikian orang-orang percaya adalah hamba daripada Kristus. Dan Kristus adalah tuannya. Jangan kita menjadi tuan atas orang itu. Karena orang itu telah dibeli oleh Kristus dengan darahnya yang tercurah di atas salib. Orang-orang percaya adalah milik Kristus. Dan Kristus adalah tuan atas orang itu. Tetapi manusia sering berperan sebagai Tuhan. Bukan saja atas dirinya, tapi dia ingin Tuhan bagi orang lain. Demikian di antara orang-orang Yahudi Kristen mencoba menghakimi orang yang bukan dari latar belakang Yahudi. Demikian ada orang-orang yang bukan dari Yahudi menghakimi orang Kristen dari latar belakang Yahudi. Demikian hari ini ada saling menghakimi dalam ajaran-ajaran yang tidak doktrinal, tetapi hal-hal praktis. Ini kenapa? Karena kita ingin berperan sebagai Tuhan. Di sini Paulus mengingatkan, siapakah kamu? Ini menyadarkan kita ketidakpantasan kita menghakimi atau menghina. Biarlah kita sadar, kita tidak mencipta orang itu, kita tidak menebus orang itu. Orang itu adalah ciptaan Allah dan ditebus oleh Yesus Kristus. Orang itu sepenuhnya adalah milik Allah, milik Kristus. Allah Bapa dan Kristus menerima orang itu. Masakan kita menghakimi? Masakan kita menyakiti saudara kita? Masakan kita merendahkan orang itu? Masakan kita memaksa orang itu mengikuti opini kita, pikiran kita? Ayat 3 dikatakan bagian terakhir, sebab Allah telah menerima orang itu. Allah telah menerima orang itu. Allah berkenan menerima orang itu. Allah senang terhadap orang itu. Mengapa kita sibuk? Kita menghakimi, membuat standar sendiri dengan pandangan kita. Yang Allah sendiri tidak mempersalahkan dan tidak mempermasalahkan. Di sini Paulus dengan tegas, dengan berani, sebagai seorang rasul yang diutus Yesus Kristus, dia punya wibawa, dia berhak, dia berkewajiban menegur siapapun yang menghina, menghakimi orang Kristen yang lain. Siapakah kamu? Siapa kita? Kita mantan orang berdosa. Kita tidak layak diselamatkan. Tapi oleh kasih karunia, kita diselamatkan. Tapi mengapa setelah kita diselamatkan, kita berlagak sebagai Tuhan atas umat Tuhan yang lain? Siapakah kamu? Biarlah kita sadar, siapakah aku? Sehingga aku menghakimi hamba orang lain. Di dunia ini juga kita tidak berani mengatur perusahaan orang lain, mengatur para pegawai orang lain. Kita tidak berhak. Itu pegawai orang itu. Di sini ini ciptaan Allah, milik Allah,
umat tebusan Allah. Mengapa kita sibuk dengan menyindir atau menghina atau menghakimi orang itu? Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi orang lain? Apakah mereka makan makanan sesuatu atau tidak makan makanan sesuatu? Stop. Kita tidak berhak tutup mulut karena Allah tidak mempermasalahkan, dan kita tidak disuruh Allah untuk menegur mereka atau mengajar mereka atau menghakimi mereka, karena makanan minuman tidak ada hubungannya dengan kerajaan Allah. Di sini yang tidak masalah dipermasalahkan, yang tidak masalah dibuat menjadi masalah supaya orang itu boleh menjadi budak atas dirinya. Entah ia berdiri, entah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Paulus memakai bahasa manusia, hubungan tuan dengan hamba, padahal di sini maksud Paulus tuannya sendiri adalah Kristus. Tetapi ini menggigit, tajam, menyinggung supaya insyaf orang yang suka menghakimi. Ada orang yang berkata bertobat itu harus berbahasa roh. Siapa bilang? Bertobat itu harus baptis selam. Siapa bilang? Memang baptis itu, baptizo itu tenggelam. Tapi ada lagi, satu lagi, baptis artinya pengikut. Yaitu dalam 1 Korintus pasal 10. Ada lagi baptis artinya melambangkan turunnya Roh Kudus. Dan semua ini menyatakan persatuan dengan Kristus. Dan semua ini tidak dipermasalahkan Alkitab. Hari Pentakosta bertobat 3.000 orang. Kota Yerusalem itu susah cari air. Air Yordan pun sangat dangkal. Air Yordan yang hari ini bukan itu waktu zaman Perjanjian Baru. Air Yordan itu zaman Perjanjian Baru waktu Kristus datang, itu dekat dengan Yordania, dekat dengan Jericho. Yang sekarang bukan. Air Yordan, sungai Yordan, tempat Yesus dibaptis itu, airnya masih dangkal. Itu di hulu, di atas Danau Galilea, belum masuk ke danau. Dan para rasul tidak pernah mempersalahkan baptisan ini, baptisan itu. Dan Paulus sendiri berkata, aku tidak diutus untuk membaptis. Ini artinya baptisan makanan boleh menurut iman kita. Tidak ada dipermasalahkan Tuhan. Sehingga Paulus berkata, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entah ia berdiri, entah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Di sini khusus tentang makan minum hari-hari. Kita stop menghakimi. Tetapi ia akan tetap berdiri. Hamba orang itu akan tetap berdiri. Siapa tuannya? Tuhan. Karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Kita menghakimi, berkata orang itu berdosa, jatuh. Paulus di sini, siapakah engkau? Engkau menghakimi hamba orang lain. Tuhan berkuasa. Paulus melihat orang itu akan tetap berdiri. Inilah hati yang menghormati Tuhan. Hati yang mengasihi umat Tuhan. Kita tidak menghakimi dan tidak mengharapkan orang itu binasa. Dan Paulus berkata, orang itu tetap berdiri.
Karena tidak ada masalah dengan orang itu. Yang masalah itu hati kita. Dan Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Jadi bukan atas opini kita orang itu jatuh atau bangkit. Itu tergantung Tuhan. Di sini Paulus memegang kedaulatan Allah, kuasa Allah, kesetiaan Allah, bahwa Allah berdaulat, berkuasa, dan setia menopang umat pilihannya, sehingga umat pilihannya itu tidak jatuh. Ada orang mengharapkan orang lain jatuh. Itu saya tidak habis pikir. Masa kita mengharapkan umat Tuhan saudara kita jatuh? Paulus tidak. Paulus berkata, Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Ayat 5. Yang seorang menganggap hari satu lebih penting daripada hari yang lain. Tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Ini mulai masuk tentang hari. Bagaimana pandangan kita? 2000 tahun yang lalu sudah ada dua pandangan. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Mana yang betul? Paulus berkata, hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Ini artinya apa? Boleh pilih. Boleh anggap hari Minggu itu lebih penting. Boleh. Boleh anggap hari Senin, Sabtu, hari apapun hari Minggu sama di hadapan Allah. Boleh. Tidak apa? Ayat 6. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Kita boleh menganggap hari Minggu itu penting. Lebih penting dari yang lain, boleh. Dan saya memegang itu. Karena hari Minggu adalah hari Tuhan. Hari perayaan kemenangan Kristus bangkit dari kematian. Saya pegang itu. Kalau ada orang menganggap, ya sama saja. Hari Senin kita boleh beribadah ganti hari Minggu. Terserah orang itu. Tapi akan banyak kekacauan. Ada orang yang berkata hari Sabat itu hari Sabtu. Boleh. Ada yang berkata hari Minggu itu hari Sabat. Boleh. Bapak, Ibu, Saudara pegang yang mana? Ada orang menganggap hari Minggu beribadah adalah hari Sabat. Tapi orang-orang Calvinis, Calvin, juga John MacArthur, juga Stephen Lawson, ini orang-orang Calvinis hari ini. Mereka membedakan hari Minggu dengan hari Sabat. Hari Sabat itu apa? Hari perhentian. Allah memberikan 7 hari. Dan Allah sudah mengatur, dia mencipta alam semesta dan semua isinya 6 hari. Dan hari ke-7 dia berhenti. Berhenti dari mencipta. Dia menikmati ciptaannya. Allah bisa mencipta 2 hari selesai. Bahkan 1 hari, bahkan 1 jam. Bahkan 1 menit. Bahkan sekejap mata Allah bisa mencipta alam semesta. Tak ada yang mustahil bagi Allah. Tetapi Allah sudah mengatur 6 hari mencipta dan hari ke-7 dia berhenti mencipta. Itulah hari Sabat, hari perhentian. Jadi orang-orang Calvinis berkata, hari Sabat itu hari perhentian. Berbeda dengan hari Minggu. Hari Minggu adalah hari pertama.
Hari Minggu adalah hari Tuhan. Hari Minggu adalah hari perayaan kemenangan Tuhan bangkit setelah kematian. Dan hari Minggu, hari pertama, hari kemenangan, memulai semua hari. Dan hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Orang-orang Kalvinis banyak memegang ini sebagai hari istirahat. Jadi beda hari Minggu dengan hari istirahat. Hari Minggu hari untuk menyembah Tuhan. Hari Sabat hari untuk berhenti. Boleh hari Sabtu, pada umumnya orang hari Sabtu. Boleh juga hari yang lain. Ambil satu hari. Saya lama sekali tidak ada hari Sabat. Akhirnya saya kelelahan, lalu saya berdoa. Ya, memang Tuhan sudah mengatur ada satu hari Sabat. Orang yang tidak mau ada hari Sabat, orang itu melawan natur yang ditetapkan Tuhan. Contohnya 10 hari kerja libur 1 hari. Tubuh ini, pikiran ini sudah terlalu lelah. Tapi ada lagi orang yang pengen cepat-cepat hari Sabat. 3 hari kerja berhenti 1 hari. Itu juga bingung. Karena sirkulasi secara alamiah tubuh kita belum minta berhenti. Tapi hari apa? Tergantung kita yang pilih. Tapi saran saya sebagai hamba Tuhan, biarlah hari Sabtu dijadikan hari Sabat. Kenapa? Karena itu hari ke-7 sudah lelah. Hari ke-6 sudah minta tubuh ini berhenti. Berhentilah hari Sabtu. Supaya hari Minggu kita betul-betul fresh. Dengan hormat kita datang menyembah Tuhan. Jangan hari Minggu cuci baju, sibuk sana sini. Itu kurang menghormati Tuhan. Itu menghina Tuhan. Ada lagi orang hari Minggu sambil ke gereja, situ belanja semua. Ini hari belanja atau hari menyembah Tuhan? Tapi ini saran saya. Kalau ada saran dari Bapak Ibu yang lebih baik, coba. Tapi orang-orang Kalvinis memegang ini. Hari Minggu bukan hari Sabat. Hari Minggu hari menyembah Tuhan. Hari Sabat itu hari perhentian. Dan ini bukan Taurat. Ini adalah hukum kasih karunia. Kalau kami hamba Tuhan, hari Sabtu itu hari mati-matian mempersiapkan khotbah untuk hari Minggu. Jadi tidak mungkin hari Sabtu hari Sabat. Tapi saya mulai COVID belum ada hari Sabat. Mulai Minggu sampai Senin belum ada. Tapi nanti selesai surat Roma saya akan kembali mengambil Sabat. Karena firman Tuhan berkata, 6 hari Tuhan bekerja, hari ke-7 dia berhenti. Tapi ini pandangan saya. Kalau ada pandangan Bapak Ibu, lebih baik tidak masalah, demikian kata Paulus. Tidak masalah. Seperti John Locke memegang hari Minggu itu hari Sabat. Calvin berkata tidak. Bagi saya lebih baik hari Sabtu hari Sabat.
hari Minggu hari menyembah Tuhan. Boleh. Ada lagi saudara kita menganggap bukan hari Minggu hari beribadah. Boleh. Inilah yang dimaksud Paulus. Dan kalau hari-hari itu sudah menjadi satu keharusan, demikian kata Paulus dalam Galatia 4. Galatia 4 ayat 4 saya baca. Tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ayat 5. Ia diutus, Yesus Kristus, untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Jadi Taurat menuntut kita, siapa berada di bawah Taurat adalah di bawah kutuk Taurat. Tapi Kristus taat kepada Taurat, takluk kepada Taurat, supaya dia mengganti kita takluk kepada Taurat, sehingga kita bebas dari Taurat, kita diterima menjadi anak. Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Roh anaknya, roh Yesus Kristus, itulah Roh Kudus, yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Artinya apa? Yesus Kristus panggil Bapa di sorga, Bapakku. Roh Yesus atau Roh Kudus diberikan kepada kita, sehingga kita juga layak berkata kepada Allah, ya Abba, ya Bapa. Karena Roh Kristus. Ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Ini anak-anak Allah. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Ayat 8. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan dirimu kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Ilah-ilah. Apa di sini maksud Paulus ilah-ilah? Ayat 9. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah. Ini bagus sekali ayat 9. Galatia 4 ayat 9. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah. Atau lebih baik. Ini lebih baik. Sesudah kamu dikenal Allah. Artinya apa? Allah yang berinisiatif memperkenalkan dirinya kepada kita. Sehingga kita bukan mencari Allah. Allah yang mencari kita. Ini adalah kasih karunia. Ayat 9 sekali lagi saya baca. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah. Ini beda ya. Kita mengenal Allah dari kita. Tetapi Paulus berkata lebih baik sesudah kamu dikenal Allah. Bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin? Apa di sini roh-roh dunia yang lemah dan miskin? Dan kamu mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Ayat 10. Kamu telah teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Paulus di sini, kalau kita diperhamba hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa dan tahun-tahun, ini kita memperilah. Itu adalah Allah-Allah. Jadi hari Natal tidak harus kita takluk kepada satu hari. Hari Pentakosta kita merayakannya boleh, tetapi kita tidak harus takluk kepada satu hari. Atau hari Paskah boleh, tapi bukan menjadi Taurat legalisme. Karena kalau itu kita buat menjadi bagian dari aturan kita diselamatkan atau menjadi anak-anak Allah, kita akan menyanyiakan Injil. Dan kita memperilah hari-hari itu. Paulus di sini bukan melarang, tapi jangan membuat hari-hari itu satu kekakuan atau termasuk bagian daripada keselamatan. Dan ayat 11 Paulus berkata, aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Apa itu?
Injil yang dikabarkan Paulus menjadi sia-sia kalau kita menaklukkan hari ini adalah satu hari yang harus. Boleh merayakan Natal, boleh tidak. Boleh merayakan hari Pentakosta, boleh tidak. Boleh merayakan Paskah, boleh tidak. Kalau itu satu keharusan, bagian dari keselamatan, Paulus berkata, susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Injil sudah dikorupsikan, dikurangi kuasanya. Injil harus ditolong, ditopang oleh hari-hari. Itu menghina karya Kristus. Dikatakan Paulus, Galatia 2 ayat 21, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Makanan, minuman hari-hari tidak ada jasanya sedikit pun terhadap Injil Yesus Kristus yang sempurna sekali selamanya menyelamatkan kita. Saya tidak membuat ajaran baru, saya mengikuti firman Tuhan. Banyak hari-hari ini membuat satu peraturan yang mengikat, memperbudak orang lain. Dan bukan diajarkan Tuhan. Paulus ingin kita menikmati kemerdekaan, kelepasan yang telah dilakukan Kristus di atas salib. Dia yang mati dan bangkit sudah sempurna, selesai sekali dan selamanya. Saya lanjut Kolose 2 ayat 16 sampai 17. Kemarin juga saya sudah baca, saya ulang sekali lagi. Karena waktu itu sudah diselewengkan pengajar-pengajar palsu dengan legalisme, makanan minuman hari-hari. Kolose 2 ayat 16-17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Di sini Paulus kembali menegur orang-orang di Kolose, orang-orang Kristen. Kolose itu ada sebagian terlibat okultisme, ada sebagian terlibat legalisme. Dan ini bercampur. Dan Paulus melihat Taurat itu jikalau kembali menjadi legalisme, itu sama dengan mengikuti ilah-ilah. Itu tadi dikatakan Galatia 4 ayat 8. Dan di dalam Kolose pun Paulus, jangan kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman atau mengenai hari raya, bulan baru atau hari Sabat. Ayat 17, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Tuhan Yesus berkata, tubuhku adalah makanan. Dan Tuhan Yesus berkata, darahku adalah sungguh-sungguh minuman. Dan Ibrani 4 ayat 8 mengatakan bahwa selain hari Sabat, ada Sabat yang lain, yaitu Kristus sendiri. Ibrani 4 ayat 8, sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Apa di sini suatu hari lain? Hari perhentian. Karena Sabat itu artinya berhenti, dibebani. Hari kelegaan. Kalau dulu kita itu dengar musik masih pakai pita kaset, gitu. Ada itu di sana tanda pause. Kalau ditekan pause, tek gitu. Pita kasetnya itu masih berputar, tapi tidak bersuara. Itu pause, istirahat. Kalau ketok stop itu mati. Tapi pause itu hidup, tapi berhenti berbeban.
Jadi hari Sabat itu adalah berhenti dari beban dosa, beban hukum-hukum. Dan sesungguhnya hari perhentian itu bukan hari ke-7, tetapi Kristuslah Sabat yang sesungguhnya. Jadi 2 Sabat. Hari ke-7 adalah bayangan Sabat yang sejati, yang intinya itu adalah Kristus. Jadi siapa tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang itu masih berbeban, belum berhenti, belum mendapat kelegaan Sabat. Ini dikatakan penulis Ibrani 4 ayat 8. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Setelah hari Sabat hari ke-7, ada hari lain. Hari apa lagi? Yaitu hari di dalam Kristus. Hari di mana kita diselamatkan Kristus. Kalau kita terjebak legalisme, kita diperbudak, kata Paulus Galatia pasal 4. Tapi dalam Kristus kita sudah dimerdekakan, sehingga kita beribadah hari Minggu bukan hari Sabat, tapi merayakan kebebasan, kemenangan Kristus. Sehingga dalam kitab Wahyu, Rasul Yohanes berkata, pada hari Tuhan aku melihat Dia. Hari Tuhan di situ, hari kebangkitan Kristus. Jadi cocoklah hari Minggu kita beribadah. Hari di mana Kristus menang. Hari di mana Kristus sudah memerdekakan orang yang percaya kepadanya. Hari Minggu adalah hari perayaan kemenangan kebangkitan Kristus. Kembali kita ke Roma pasal 14 ayat 5. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Mesti kita ada keyakinan. Saya yakin hari Minggu adalah hari beribadah. Hari menyembah Tuhan. Hari merayakan kemenangan Kristus. Hari pertama. Di antara 6 hari yang lain boleh diambil hari Sabat satu. Berkumpul dengan keluarga, rekreasi, atau menikmati sesuatu yang lain. Ada satu kesaksian saya dengar dari seorang pengajar, dia orang Jerman, pernah dalam sejarah itu orang Kristen ikut perlombaan dayung di antara pulau-pulau. Lomba dayung itu katanya ada 45 hari. Ada satu kapal itu orang Kristen ingin beribadah hari Minggu sekaligus istirahat. Oh, tiap hari Minggu dia istirahat di atas perahunya itu, tidur, makan. Orang lain gak mau menghina orang Kristen ini. Oh, bodoh kau, bodoh. Nah, ini lomba, kenapa beribadah kalau hari lomba? Kalau hari lomba, ya lomba. Ya beribadah, ya jangan waktu lomba. Tapi orang ini mau menghormati Tuhan. Mereka beribadah. Total 24 jam mereka enggak mendayung perahu. Tapi setelah 1 bulan, pelayaran lomba mendayung itu, perahu-perahu yang tidak ada Sabat, sakit, mereka tidak sehati lagi, tidak damai sejahtera, mereka akhirnya patah semangat dan tubuh juga lelah. Akhirnya betul-betul orang yang berhenti 1 hari seminggu ini, jiwanya, emosinya, pikirannya lebih stabil, tubuhnya lebih sehat. Umumnya ya, tapi ada sesuatu yang lain yang khusus ya, kita tidak bisa buat itu. Kalau saya ini mulai dari pandemi sampai hari ini tidak ada Sabat. Saya sehat.
pikiran saya lebih baik dari sebelum pandemi. Itu ada sesuatu pemeliharaan Tuhan yang khusus. Itu tidak bisa kita bawa secara umum, itu ada khusus. Tetapi secara umum Tuhan sudah mengatur metabolisme tubuh kita, syaraf kita, jantung kita, enzim, dan semua organ-organ dalam tubuh kita itu harus beristirahat. Bahkan tanah dalam perjanjian lama, bahkan semua binatang peliharaan pun perlu istirahat. Boleh ambil satu hari selain hari Minggu. Coba 3 bulan. Bandingkan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara lebih sehat, lebih banyak waktu dengan keluarga, lebih tenang, dan pasti lebih sehat, lebih tenang, kerjanya lebih baik. Tuhan dimuliakan dan Tuhan akan memberkati. Ayat 6. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa yang makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan juga mengucap syukur kepada Allah. Boleh berpuasa, boleh tidak makan sesuatu makanan. Boleh memilih hari tertentu, tidak masalah. Asal itu yang kita imani dan itu untuk Tuhan. Karena ini bukan dogma, bukan doktrin. Kalau Allah Tritunggal itu doktrin. Yesus bukan Allah itu doktrin. Kalau ini tidak, ini aplikasi. Ayat 7. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Kita tidak hidup untuk diri sendiri. Kita tidak mati untuk diri sendiri. Ini apa artinya? Kalau hidup bolehlah bukan untuk diri sendiri. Kalau mati, apakah tidak diri sendiri? Firman Tuhan berkata, betul. Kita hidup bukan untuk diri sendiri. Kita mati juga bukan untuk diri sendiri. Ayat 8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Inilah tanda orang yang sudah diselamatkan. Dalam pikirannya, hatinya, motivasinya, aku hidup untuk Tuhan. Dan dia mencari kehendak Tuhan setiap hari dan mencoba mentaati Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. 24 jam satu hari, setiap menit, tiap detik untuk Tuhan. Jadi biarlah kita melihat seluruh hidup kita satu persembahan kepada Tuhan. Bahkan hari Sabat juga untuk Tuhan. Kerja juga untuk Tuhan, keluarga juga untuk Tuhan. Sekali lagi ayat 8, saya baca sampai 9. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab, ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Di sini ayat 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Apa artinya? Stephen Lawson berkata, kita menjadi milik Tuhan sampai kita mengaku. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah bangkit dari kematian. Stephen Lawson berkata, tidak ada keselamatan jikalau hanya mengakui Yesus juru selamat. Waktu saya dengar itu, saya ingat dari kelas 2 SD saya sudah mengakui Yesus Kristus juru selamatku. Tapi saya tidak ada perubahan hidup, belum lahir baru. Tapi setelah saya dengar
Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Hari itu malamnya saya dilahirkan kembali. Terima Tuhan Yesus. Karena apa? Karena tidak ada firman Tuhan jikalau kita mengaku Yesus juru selamat, kita diselamatkan. Yang ada di dalam firman Tuhan, jikalau engkau mengaku Yesus Tuhan, di situ Yesus Tuhan, Kurios, di situ YHWH, Yahweh. Disitulah kita diselamatkan. Dan di sini Paulus mengingatkan ayat 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Kita diselamatkan setelah kita mengaku Yesus Yahweh, Lord, Tuhan. Dan dia sudah bangkit dari kematian. Kalau dia tidak bangkit, dia tidak berkuasa. Kalau dia bukan Tuhan, dia tidak perlu bangkit. Jadi Yesus Tuhan, Yesus bangkit, Yesus juru selamat, tidak bisa dipisahkan. Tak mungkin Tuhan Yesus juru selamat kalau dia bukan Allah Tuhan. Berkali-kali Yesaya menulis, Tuhan adalah keselamatanmu. Juru selamat harus Tuhan, harus Yahweh. Sehingga beri namanya Yesus. Yesus artinya Yehoshua, Yahweh menyelamatkan. Jadi Yesus Kristus artinya Yahweh menyelamatkan yang diurapi. Jadi sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati. Bagaimana orang-orang mati menuhankan Kristus di hadapan Kristus di surga, di pangkuan Abraham, maupun atas orang-orang hidup, maupun yang belum meninggal. Di sini kita menuhankan Kristus. Jadi orang yang mengaku Yesus Tuhan bangkit dari kematian, orang itu diselamatkan. Dia milik Tuhan dan Yesus adalah Tuhannya. Baik mati. Mati di sini secara rohani dia berada di pangkuan Abraham. Di sini di pangkuan Abraham, bukan berarti di pangku Abraham, berarti bersama-sama Abraham. Bersama-sama Abraham menyembah Tuhan Yesus di sorga. Inilah artinya Tuhan atas orang-orang mati. Mati di sini tubuh, jiwa tak pernah mati. Jiwanya menyembah Kristus di hadapan Kristus di sorga. Kita yang belum mati menyembah Kristus di dunia ini. Jadi artinya apa? Biarlah semua hidup kita memuliakan Kristus. Kalau melalui makanan, minuman atau hari-hari kita tidak memuliakan Kristus, kita tidak memberkati saudara kita, kita berdosa. Karena kita dipanggil untuk mentuhankan Kristus, memuliakan Kristus yang berdaulat. Ayat 10, tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Ketika kita menghina saudara kita, kita tidak mentuhankan Kristus. Kita sedang membuat diri kita Tuhan. Ini tertulis di dalam Yakobus. Yakobus pasal 4 ayat 11. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling menfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, Paulus tadi berkata, orang yang lemah imannya jangan menghakimi. Orang yang kuat imannya jangan memfitnah. Yakobus juga berkata demikian. Dan Yakobus mensejajarkan dan menyamakan memfitnah dengan menghakimi. Saya baca sekali lagi Yakobus 4 ayat 11. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya sama searah. Memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya.
Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Ayat 12, hanya satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia, Allah, yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Jadi jikalau kita menghakimi atau memfitnah, kita membuat hukum atas orang itu. Kalau kita membuat hukum atas orang itu, kita membuat diri kita penguasa Tuhan. Sehingga Paulus, tadi siapakah kamu? Sama dengan Yakobus. Siapa yang menghakimi menghina, dia membuat dirinya pembuat hukum. Tapi hanya satu pembuat hukum, yaitu Dia yang berkuasa, Allah. Waktu kita menghakimi atau memfitnah, kita menjadikan diri kita pembuat hukum. Kita menjadikan diri kita Allah. Jadi stop malam ini, jangan mempersoalkan makanan, minuman, dan hari-hari. Karena Allah tidak memperdebatkan itu, tidak mempermasalahkan itu. Kita harus membebaskan dan menghargai, menghormati, mengasihi saudara kita sebagaimana Tuhan membebaskan, mengasihi, menghargai, menghormati orang itu. Hanya satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau? Sama Paulus, jadi siapakah engkau? Yakobus juga 4 ayat 12, tetapi siapakah engkau sehingga kamu menghakimi sesamamu manusia. Jadi makan minum jangan lagi menjadi persoalan bagi kita. Juga hari-hari. Ayat 9 Roma 14 sampai 10. Kita malam ini hanya sampai di sini. Roma 14 ayat 9 sampai 10. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ayat 10. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Tidak ada yang lolos dari takhta pengadilan Allah. Kalau kita menghakimi saudara kita, kita akan diadili Allah. Dan ini serius. Dan penulis Ibrani berkata, sungguh menakutkan kalau kita jatuh ke dalam pengadilan Allah. Malam ini, sudahkah Bapak, Ibu, Saudara diselamatkan? Kalau hanya mengakui Yesus Juru Selamat, belum diselamatkan. Harus mengakui Yesus Tuhan, Yahweh, yang bangkit dari kematian. Saya tutup ini dengan Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Kurios di sini, Tuhan, Lord, Yahweh. Karena dalam perjanjian lama diterjemahkan semua kata Yahweh menjadi kurios. Dan ini kata Yesus adalah Tuhan di sini. Yesus adalah kurios. Yahweh. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kapan kita diselamatkan? Sampai kita mengaku dengan mulut kita, percaya dalam hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan, Yahweh, yang bangkit dari kematian. 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, biarlah Roh-Mu yang kudus, Roh anak-Mu, Yesus Kristus, menerangi hati kami. Kami boleh disadarkan, kami sungguh-sungguh butuh Yesus Kristus, Tuhan dalam hidup kami, untuk kami diselamatkan. Dia yang tidak berdosa mati mengganti kami orang berdosa. Dan pada hari ketiga Dia sudah bangkit dari kematian.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, adik-adik yang belum yakin keselamatan, malam ini ambillah waktu. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Mengakulah dengan mulut dan percaya dalam hati. Katakan kepadanya, "Oh Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan Allahku yang sudah mati mengganti aku dan sudah bangkit pada hari ketiga. Malam ini aku datang kepadamu menjadikan Tuhan Yesus Tuhanku, Allahku, Juru Selamatku. Marilah Tuhan Yesus tinggal di dalam hatiku." Jikalau ini berdasarkan iman, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, terjadilah keselamatan. Dan kita yang sudah diselamatkan, biarlah kita hidup untuk Tuhan dengan jalan jangan lagi menghakimi saudara seiman tentang makanan, minuman, dan hari-hari. Karena Tuhan sudah menerima mereka, Tuhan tidak mempersoalkan. Biarlah setiap kita bertanggung jawab atas diri sendiri. Kita yakini hari-hari menurut iman kita. Biarlah kita menjalankan. Kita yakini makanan, minuman menurut iman kita. Biarlah kita menjalankan. Terima kasih ya Tuhan untuk malam ini. Firman-Mu kami dengar, biarlah Roh Kudus melanjutkan pekerjaan firman-Mu dalam hati kami. Kami melewati malam ini beserta Tuhan dan kami menyerahkan hidup kami hanya untuk Tuhan saja. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selamat malam.